Berikut cara pulihkan cadangan dan transfer data di Nubia Neo 5G. Oke, di awal saya ingin memberitahu bahwa saya benar-benar minta maaf karena suasananya sangat gelap. Tapi sayangnya kita tidak bisa mengubah kecerahan selama proses pengaturan. Jadi saya harus menyesuaikan kamera saya agar Anda bisa melihat layarnya. Jadi kita harus melakukannya dengan cara seperti itu. Oke, seperti yang Anda lihat, kita sedang melakukan proses pengaturan. Pertama, saya akan menunjukkan cara mentransfer data dari perangkat lama Anda ke Nubia Anda, lalu saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dari Google One. Jadi mari kita mulai, pilih bahasa Anda lalu klik mulai. Sekarang kita perlu terhubung ke Wi-Fi. Jadi cukup pilih jaringan yang ingin Anda gunakan sekarang, lalu ketikkan kata sandinya, dan klik sambungkan. Oke, sedang menyiapkan ponsel. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit, jadi kita perlu menunggu sebentar. Oke, sekarang ketika kita memiliki opsi untuk menyalin aplikasi dan data, tentu saja kita perlu klik berikutnya. Klik berikutnya sekali lagi. Sekarang, ponsel meminta kita untuk menghubungkan kedua perangkat satu sama lain menggunakan kabel. Tapi dalam kasus saya harus punya kabel USB-C ke USB-C. Saya tidak punya. Jenis kabel seperti itu tidak saya miliki, jadi kita selalu bisa klik tanpa kabel, dan kita bisa menyalin tanpa kabel hanya dengan menggunakan Wi-Fi. Jadi klik berikutnya. Oke, sekarang di perangkat kedua kita perlu membuka aplikasi Google, tapi sebelumnya saya harus terhubung ke Wi-Fi karena saat ini saya belum terhubung, jadi saya juga akan mengetikkan kata sandinya. Oke, dan sekarang kita perlu membuka aplikasi Google, persis seperti yang ditunjukkan di sini. Jadi klik pada Google. Dan sekarang klik berikutnya. Kita perlu mengetik di kolom pencarian Set up my device. Oke, pilih opsi pertama. Klik berikutnya. Sekarang perangkat akan memindai perangkat lain. Oke, verifikasi bentuknya. Jika sama, klik berikutnya, klik salin, verifikasi diri Anda dengan kunci layar. Tentu saja jika Anda memilikinya. Oke, kita perlu menunggu sebentar sekarang. Oke, sekarang kita bisa memilih apa yang ingin kita salin. Kita dapat menyalin aplikasi, pesan, riwayat panggilan, foto dan video, serta pengaturan perangkat. Jika menyangkut hal-hal seperti Google Calendar, kontak, foto, dan Gmail, semuanya akan disinkronkan secara otomatis. Oke, dalam kasus saya ingin menyalin semuanya kecuali aplikasi, jadi saya akan membatalkan pilihan itu. Setelah kita memilih semuanya, cukup klik salin. Oke, sekarang kita hanya perlu mengikuti proses pengaturan. Jadi sekarang, jika kamu mau, kamu bisa mengatur kunci layar. Saya bahkan melewatinya karena selalu bisa diatur nanti di pengaturan, jadi jangan khawatir. Sekarang kita sampai pada layanan Google. Cukup gulir ke bawah dan klik terima. Sekarang kita punya layanan cadangan, dan ini sangat berguna, jadi saya selalu sangat menyarankan untuk mengaktifkannya, lalu klik aktifkan cadangan. Tapi tentu saja semuanya terserah kamu. Sekarang pakarnya kita perlu memilih browser dan mesin pencari default kita. Dalam kasus saya selalu memilih Google Chrome sebagai browser default dan Google sebagai mesin pencari saya. Oke, sekarang ada fitur agar kontak di sekitar dapat menemukan dan berbagi dengan kita. Itu terserah kamu, saya akan setuju. Oke, sekarang kita punya kemungkinan untuk mengaktifkan kalimat Hey Google untuk mendapatkan akses ke asisten kita. Itu terserah kamu, saya akan setuju, dan sekarang klik lainnya, lalu setuju. Dan sekarang kita bisa mengaktifkan akses ke asisten kita tanpa harus membuka kunci perangkat.
Itu terserah kamu, saya akan setuju. Sekarang kalau jika kamu mau, kita bisa menambahkan akun email lain dan juga mengubah tampilan teksnya. Dalam kasus saya akan klik tidak, terima kasih. Oke, kita hampir selesai, kita perlu menunggu sebentar. Dalam kasus saya, prosesnya tidak lama karena saya tidak memilih aplikasi-aplikasi tersebut, jadi itulah sebabnya sudah selesai. Kita bisa melihat di kedua perangkat bahwa proses penyalinan telah selesai. Sekarang cukup klik selesai dan sekarang kita perlu menunggu. Gulir ke bawah, klik terima. Jika kamu mau, tidak, maksud saya bukan jika kamu mau, kamu perlu klik terima dan sekarang klik berikutnya. Di sini juga, kamu bisa mengatur kunci layar, serta buka kunci wajah dan sidik jari. Itu terserah kamu. Saya akan lewati karena akan saya lakukan nanti. Sekarang, pilih metode navigasi kamu, gestur atau navigasi virtual. Untuk gestur, jika kamu belum tahu cara menggunakannya, kamu selalu bisa klik pada tutorial. Lalu klik berikutnya, klik mulai. Oke, dan sekarang kita sudah siap menggunakan perangkat kita. Itu adalah metode pertama. Sekarang saya pun akan tunjukkan cara memulihkan cadangan dari Google One. Oke, dan sekarang metode kedua. Seperti yang bisa kamu lihat, kita juga sedang melakukan proses pengaturan. Jadi klik mulai. Sekali lagi kita perlu terhubung ke Wi-Fi. Jadi itulah yang akan saya lakukan. Kemudian klik sambungkan. Oke. Sekarang tunggu sebentar. Baik, sekarang klik berikutnya. Dan kali ini kita perlu memilih bahwa kita tidak dapat menggunakan perangkat lain. Klik OK. Sekarang tunggu sebentar. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Kita punya kemungkinan untuk masuk ke akun Google, dan sekarang kita harus masuk ke akun Google yang sama dengan yang kita gunakan untuk membuat cadangan sebelumnya. Karena jika kamu masuk ke akun yang salah, kamu tidak akan bisa memulihkan cadanganmu. Jadi sekarang saya akan masuk. Pertama, ketik email kamu, lalu kita perlu mengetik kata sandinya. Seharusnya akan muncul. Sebentar lagi, baiklah. Setelah itu silakan klik berikutnya. Kemudian tekan tombol berikutnya lagi. Sekali lagi klik setuju. Oke. Dan sekarang kita dapat memilih cadangan yang ingin kita pulihkan. Jadi dalam kasus saya ingin memulihkan yang itu. Oke. Dan sekarang, terkait Google Photos, Gmail Calendar, dan Drive, semuanya disinkronkan secara otomatis, dan di bawah ini kami memiliki daftar hal-hal yang dapat kami pulihkan. Dalam kasus saya ingin semuanya kecuali aplikasi, jadi saya akan hilangkan centangnya. Jika sekarang Anda sudah memilih semuanya, Anda bisa klik tombol pulihkan. Oke, dan sekarang sama seperti pada metode sebelumnya, kita hanya perlu melalui proses pengaturan. Jadi Anda bisa memilih PIN Anda sekarang. Saya akan lewati saja. Itu selalu bisa diatur nanti. Untuk layanan Google, gulir ke bawah dan klik terima. Sekarang kita punya layanan cadangan. Saya akan selalu membiarkannya tetap aktif karena sangat berguna. Saya juga sangat menyarankan Anda melakukan hal yang sama. Klik aktifkan cadangan. Sekarang klik berikutnya. Kita perlu memilih browser dan mesin pencari default. Saya selalu memilih Google Chrome. Dan Google sebagai mesin pencari saya. Oke, sekarang kita bisa mengaktifkan agar kontak di sekitar dapat menemukan dan berbagi dengan kita. Terserah kamu, aku setuju. Sekarang kita dapat mengaktifkan Google Assistant hanya dengan mengatakan, "Oh, hai Google, terserah kamu, aku setuju." Sekarang kita bisa mengaktifkan pencocokan suara, itu juga terserah Anda, saya setuju. Dan kita bisa mengakses asisten kita tanpa perlu membuka kunci perangkat. Juga, sekali lagi, itu terserah Anda, saya setuju. Kita juga bisa menambahkan akun email lain sekarang juga dan mengubah tampilan teksnya. Tentu saja, opsi ini juga tersedia nanti di pengaturan. Anda juga bisa membacanya di sini. Jadi, saya akan mengklik.
Duckout, terima kasih. Baiklah, lalu gulir ke bawah, klik terima. Soal kebijakan privasi, sama halnya dengan kontrol orang tua, juga diterima. Klik. Berikutnya, Anda dapat memilih dan mengatur kata sandi, sidik jari, dan Face ID. Saat ini semuanya tergantung padamu. Ingat bahwa itu juga tersedia nanti. Jadi dalam kasus saya akan melewatinya, pilih metode navigasi gestur atau navigasi virtual. Anda hanya akan mendapatkan tombol jika memilih yang itu. Dan untuk gestur, jika Anda tidak tahu cara menggunakannya, Anda selalu bisa klik pada tutorial gestur. Ingat bahwa semuanya juga bisa diubah nanti di pengaturan. Saya akan tetap menggunakan gestur untuk kasus saya. Sekarang klik mulai. Oke, dan sekarang kita siap menggunakan perangkat kita. Juga ada kemungkinan bahwa sesuatu masih diinstal dari Play Store saat Anda membuka bar. Jadi jangan putuskan koneksi dari Wi-Fi dulu dan tunggu sampai semuanya selesai diunduh. Baiklah, dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.